Keluarga pemilik rental mobil yang tewas ditembak akan mempertimbangkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Anak korban penembakan sekaligus saksi dalam peristiwa itu mengakui sudah mendapatkan tawaran perlindungan dari LPSK. Usai membuat BAP di Pusat Polisi Militer, anak korban menyebut akan berdiskusi dengan keluarga untuk mempertimbangkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Sebelumnya, pihak keluarga Ramli, salah satu korban penembakan lainnya, sedang mempersiapkan persyaratan untuk mendapat perlindungan LPSK. Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga dari keluarga untuk meminta perlindungan LPSK seperti itu, Kak. Belum ada obrolan lagi, nah mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga, Kak. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan telah berkomunikasi dan menemui keluarga korban penembakan di res area tol Tangerang Merak oleh anggota TNI AL. Ada 6 permohonan yang diajukan oleh keluarga korban. Salah satunya adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di res area. 6 saksi dan korban penembakan, termasuk salah satu korban selamat berinisial R yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kami sudah kontak-kontakan kepada keluarga korban dan korban ya. Nah, keluarga korban ya, terus kemudian mau janjian, cuman keluarga korban menyampaikan akan ke LPSK, cuman karena terhalang ya akhirnya LPSK menjemput bola. Kami pergi ke keluarga korban, menemui keluarga korban, dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Nah, untuk yang sudah mengajukan ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan, terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia. Adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Harus dikronologikan dari awal. Kalau tidak dari awal, jadi tidak sempurna, Kak, untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok. Saksi sekaligus anak korban bos rental yang ditembak, Aga Muhammad membantah adanya pengeroyokan di res area KM45. Saat diperiksa, Aga menyebut Puspom AL telah menerima penjelasan kronologi di lokasi penembakan. Pengacara keluarga korban Willy Cahyadi juga membenarkan hal ini. Dalam berita acara, pemeriksaan yang dilakukan di Puspom AL tidak mempertanyakan adanya pengeroyokan, sehingga pihak keluarga menilai informasi atau argumentasi soal pengeroyokan adalah isu atau asumsi belaka. Sejauh ini dalam hal berita acara pemeriksaan yang dilontarkan oleh pihak TNI AL, dalam hal ini POM AL, tidak menyinggung hal itu atau mempertanyakan hal itu. Bahwa ada argumentasi atau opini lain terhadap klien kami, diasumsikan bahwa adanya terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan, kami anggap itu adalah isu atau asumsi. Sebelumnya, TNI Angkatan Laut menyebut penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AL di res area KM45 Tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. TNI AL menyebut sebelum menembak, ketiga anggota TNI AL ini dikeroyok sehingga spontan mengeluarkan tembakan hingga menewaskan pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Ketiganya diduga sedang melakukan pengamanan dalam proses jual beli mobil di res area. Bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah, jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan? Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah, ini mungkin digunakan ada senjata api. Dari hasil pemeriksaan, 3 anggota TNI AL yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut menyebut jika insiden ini berawal dari jual beli mobil yang diduga hasil curian. Kini 3 oknum TNI AL sudah ditangkap dan sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Puspomal. Sementara polisi sudah menangkap Aja Supriyatna sebagai penyewa pertama mobil. Tim Liputan Kompas TV.